Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bertemu kembali di majelis ini. Dan insyaallah taala di malam hari ini kita akan bahas beriman kepada para rasul. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Ya, setelah kita membahas keimanan kepada kitab-kitab Allah, maka kita akan bahas beriman kepada para rasul. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada para rasul? Ya, yakni at-tasdiqu bihim. Yang pertama, konsepnya adalah membenarkan adanya mereka, mempercayai, menetapkan bahwasannya para nabi dan rasul itu diutus dan mereka ada, tidak mengingkari keberadaan mereka. Ini pertama. Ya, baik para nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan namanya dalam Al-Qur'an ataupun hadis, ataupun para nabi dan rasul yang tidak disebutkan namanya. Karena jumlah para nabi dan rasul itu sangatlah banyak. Dalam sebuah hadis disebutkan jumlahnya para nabi dan rasul, jumlah para nabi itu 124.000. Ini jumlahnya nabi. Ya. Adapun jumlah rasul totalnya itu ada sebuah asar menyebutkan jumlah rasul adalah 361. Nah, akan tapi yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu sebanyak 25 nabi dan rasul. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka dalam Al-Qur'an. Ada sebagian di antara mereka yang tidak Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, jadi tugas kita sebagai seorang mukmin adalah mempercayai mempercayai para anbiya dan rasul, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka sebagai seorang nabi dan rasul dan mengutus mereka kepada manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 164 Allah berfirman, "Wa rusulam qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik." Ada para rasul, kata Allah, yang telah kami ceritakan, telah kami sebutkan kepadamu dari rasul-rasul sebelummu, dan ada para rasul yang mana mereka tidak disebutkan oleh kami dalam Al-Qur'an. Ya, dalam surah Ghafir ayat 78 pun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan para rasul yang telah kami utus sebelum kalian, di antara mereka ada yang kami sebutkan, di antara mereka ada yang tidak kami sebutkan. Intinya adalah bagaimana kita beriman kepada para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul, la nufarriqu baina ahadin min rusuli, kita tidak membedakan di antara semua para nabi dan rasul itu, kita tidak bedakan satu orang pun, kita imani semuanya keberadaannya, kita percaya bahwasanya mereka adalah nabi dan rasul. Ya, sebanyak apapun jumlah mereka, baik yang Allah sebutkan ataupun yang tidak Allah sebutkan, kita percaya, kita beriman kepada adanya para nabi dan rasul. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti akan kita sebutkan siapa yang mengingkari para nabi dan rasul tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul ke atas muka bumi setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai bentuk perhatian Allah kepada hamba agar supaya hamba tidak tersesat. Maka kita harus percaya itu. Karena tujuannya Allah mengutus para nabi dan rasul agar supaya menjadi pedoman, agar supaya menjadi panutan, agar supaya manusia tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang pertama, konsekuensi iman, beriman, konsepnya beriman kepada para nabi dan rasul, konsep yang pertama adalah at-tasdiq, mengimani. Kemudian yang kedua, ya, konsep beriman kepada para nabi dan rasul adalah selain mengimani adanya mereka, juga mengikuti apa yang menjadi keyakinan para nabi dan rasul di atas agama yang benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya tentukan. Paham sampai sini ya? Jadi begini, tidak ada para nabi dan rasul yang mereka memerintahkan kaumnya untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi dan rasul itu diperintahkan oleh Allah berdakwah di atas tauhid. Berdakwah di atas tauhid. Hatta Nabi Isa alaihissalam. Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustaz, bukankah Nabi Isa atau yang biasa disebut dan Yesus ya? Bukankah Yesus itu nabinya orang Nasrani? Naam. Dakwah yang diemban oleh Nabi Isa yang paling murni, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk berdakwah, ani'budullah wajtanibut taghut. Ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhi sesembahan selain Allah. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu mendakwahkan tauhid. Pengesaan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Walaupun peribadatan tersebut kepada beliau sendiri, beliau tidak akan sepakat. Oleh karenanya ketika Nabi Isa alaihissalam disembah oleh pengikutnya, padahal Nabi Isa tidak pernah mengajarkan itu. Ya, mungkin kalau kita mau menyebutkan ya, kenapa orang Nasrani itu menjadikan Isa sebagai Tuhan? Betul kan? Kenapa? Mungkin alasan mereka mengatakan ya, karena ia dilahirkan tanpa bapak. Loh, seharusnya lebih berhak dituhankan siapa? Nabi Adam, tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya. Allah ciptakan langsung dari tanah tanpa melalui proses persalinan. Kalau dari sisi penciptaan luar biasa siapa? Nabi Adam sama Nabi Isa? Nabi Adam. Betul kan? Dari sisi apa lagi? Oh, masa kecilnya dia bisa berbicara. Kalau sekedar bisa bicara, bayi di zamannya Juraij harusnya jadi nabi. Minimal. Tahu ya kisah yang Juraij itu loh. Ahli ibadah yang dituduh berzina karena ada wanita yang hamil. Ya, kemudian ketika bayi itu lahir sama Juraij dipencet pusarnya. Wahai bayi, siapa ayahmu? Dijawab sama bayi itu. Bicara bayinya. Ayah saya adalah seorang penggembala kambing daerah ini, daerah itu. Ini harusnya jadi nabi gitu. Tahu kan? Iya, tapi semua keluar biasaan itu tidak dijadikan istimewa di dalam syariat. Kecuali Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul, bukan sebagai seorang Tuhan atau sebagai sosok Tuhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah 116. Allah Subhanahu wa taala berfirman 116 ini. Wa idz qala Allahu, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata di hari kiamat, ya Isa bin Maryam, wa Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau pernah mengatakan kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai Isa, sama Allah ditanya Nabi Isa ini. Bayangkan ya, pengikut Nabi Isa berkumpul mengharapkan syafaatnya Nabi Isa alaihissalam. Tiba-tiba Nabi Isa ataupun Yesus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, apakah engkau pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sosok Tuhan, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Langsung ditanya sama Allah, ente pernah ngomong gini enggak ke umatmu? Maka Nabi Isa saat itu mengatakan, qala subhanak, ya Allah, maha suci engkau ya Allah,
ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Saya enggak pantas untuk mengucapkan suatu ucapan yang bukan hak saya. Ini kan bukan ranah saya. Ini bukan hak saya. Saya enggak boleh ngomong begitu ya Allah. Engkau tahu itu. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Jika seandainya aku benar-benar mengatakan itu dahulu ya Allah kepada kaumku, niscaya engkau pasti akan mengetahuinya. Niscaya engkau pasti akan memberikan teguran kepadaku. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Ya Allah, engkau maha tahu tentang apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada padamu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara gaib. Nabi Isa membantah, kalau seandainya memang saya katakan demikian, niscaya engkau sudah tahu. Niscaya engkau pasti akan tegur aku dulu. Ya. Makanya setelah itu di ayat 117 Allah berfirman tentang kesaksian Nabi Isa dan dakwahnya beliau kepada orang Nasrani khususnya ataupun kepada manusia. Apa kata Nabi Isa? Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Ya Allah, saya tidak mendakwahkan kepada mereka kecuali apa yang telah engkau perintahkan kepadaku untuk berdakwah dengannya. Apa isi dakwahnya? Ani'budullaha rabbi wa rabbukum. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Agar supaya kalian beribadah kepada Allah. Siapa Allah? Rabbku dan Rabbnya kalian. Nabi Isa akan berkata demikian. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim. Ya Allah, saya menjadi saksi atas dakwah tersebut yang aku ucapkan kepada mereka selama aku hidup di antara mereka. Paham ya maksudnya ya? Ya. Jadi Nabi Isa itu menegaskan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau tidak pernah berdakwah untuk penyembahan kepada dirinya. Tapi Nabi Isa berdakwah kepada kaumnya agar supaya kaumnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Rabbnya Nabi Isa dan Rabbnya manusia. Maka Nabi Isa pun mengatakan, saya bersaksi ya Allah, saya mengetahui dengan yakin apa yang saya dakwahkan kepada mereka dan aku menjadi saksi selama aku hidup bersama mereka. Kemudian Allah mengatakan lagi tentang Nabi Isa, falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan ketika engkau telah wafatkan aku ya Allah, maka engkaulah yang mengetahui setiap perbuatan mereka. Engkau maha mengetahui ya Allah semua perbuatan mereka. Dan engkau pun mengetahui, menyaksikan apa yang ada pada diri mereka. Paham ya sampai sini ya? Jadi memang benar-benar Nabi Isa mengingkari. Dulu saya hidup dengan mereka ya Allah, saya dakwahi mereka, saya mereka terus. Dan saya bersaksi bahwasannya apa yang saya dakwahkan kepada mereka bukan dakwah untuk penyembahan kepada diriku ataupun kepada ibuku, tapi dakwahku adalah penyembahan untukmu ya Allah. Setelah engkau wafatkan diriku, engkau yang mengetahui setiap apa yang mereka perbuat. Ya. Makanya kata Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibadu. Jika seandainya ya Allah engkau adab mereka, sungguhnya itu adalah hamba-hambamu, engkau berhak. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika seandainya engkau mengampuni mereka, karena sungguhnya engkau maha mampu ya, dan maha hikmah dalam menetapkan azab. Nabi Isa benar-benar berlepas diri saat itu. Bisa dibayangkan bagaimana pengikut-pengikutnya yang selama ini dia menyembah kepada Nabi Isa, mengharapkan ampunannya Nabi Isa. Betul kan? Ya, disebut penebus dosa, betul kan? Siapapun yang mengikutinya, segala macam doktrin-doktrinnya. Di luar Nasrani dibilang apa? Domba-domba yang tersesat. Ya, tapi tidak terima kalau dikatakan kafir. Nah, kan ini lucu ini. Ya, maka mereka akan gigit jari pada saat di hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Apa itu? Mengikuti ajaran mereka sesuai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh
diutus bertauhid kepada Allah. Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, Yunus, semua para nabi dan rasul diutus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tiqad kita sebagai seorang mukmin, selain mengetahui dan beriman dengan adanya nabi dan rasul, yang kedua adalah mengikuti dakwahnya sesuai dengan perintah yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Adapun yang sekarang itu adalah perubahan dari setiap kebiasaannya orang Nasrani dan Yahudi. Apa itu? Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi. Mereka merubah kalamullah dari tempat asalnya. Yang asalnya itu begini dirubah. Mereka racik sendiri kitab sucinya, baru kemudian nanti diterbitkan. Setelah berlalunya waktu ada edisi revisi. Betul kan? Iya, makanya ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nggak tahu nanti kalau diperbarui lagi, nggak tahu. Ya, cetakan terbaru, edisi revisi. Akhirnya apa yang terlihat? Terjadi perselisihan, perbedaan antara kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Mau di agama Nasrani, mau di agama Yahudi, tetap ya perubahan-perubahan kepada kitab suci mereka itu ada. Dan ini kekejian mereka, ini sifat buruk mereka. Oleh karena seorang muslim itu diperintahkan oleh Allah untuk menjaga kemurnian Al-Quran, baik dengan cara membacanya, menghafalnya, mentelaahnya, memahaminya, belajar tafsirnya. Kan kemarin sempat menyebar berita itu ada salah cetak. Betul kan? Ada salah cetak dari terbitan Al-Quran. Alhamdulillah berita itu langsung menyebar, seret. Langsung orang waspada, nge-share sana sini. Untuk apa? Waspada, ini salah cetak, harus ditegur kepada pihak penerbitnya. Ini langsung cepat kalau Al-Quran itu. Itu salah satu cara Allah menjaga Al-Quran, membuat kaum muslimin terbuka matanya bahwasannya ada bagian dari potongan ayat Al-Quran yang bermasalah dari sisi cetakan dari penerbit. Langsung dibenarkan. Betul kan? Langsung dikoreksi. Tapi selama ini kita belum menemukan dari kitab Injil ataupun Taurat yang ketika ada perubahan dikoreksi. Justru mereka yang membuat, justru mereka sendiri yang mengkoreksi. Kenapa? Ya namanya manusia, ada salah dan ada lupa gitu. Mungkin lupa naruh ayatnya, lupa isinya. Maka orang Yahudi sendiri, orang Yahudi itu sekarang nggak pakai Taurat, sedikit yang pakai Taurat, dirubah menjadi Talmud. Talmud itu kitab karangannya orang-orang Yahudi itu, nah dikarang sendiri baru kemudian dipakai. Ya, itulah mereka. Oleh karena Islam tidak boleh menjadikan kitab apapun lebih suci daripada kitab Al-Quran. Paham sampai sini ya? Tidak boleh itu. Al-Quran itu kitab paling suci di atas muka bumi, tidak ada selainnya. Ya, oleh karena kita beriman kepada para nabi dan rasul dengan keimanan yang mujmal, dengan keimanan yang seluruhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan rasul diutus ke atas muka bumi sebagai bentuk hidayah Allah kepada hamba. Allah tidak membiarkan hamba itu dalam keadaan sia-sia. Ya, Allah tidak biarkan hamba itu diciptakan kemudian enggak diutus. Bal arsala ilaina rasulan. Kata Syekh Muhammad At-Tamimi, beliau mengatakan dalam kitab Ushul Salasah, bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah utus kepada kita para rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man 'asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaatinya dia masuk surga, siapa yang bermaksiat kepadanya maka dia masuk neraka. Ya. Allah utus pertama kali para nabi dan rasul dengan diutusnya Nabi Adam alaihissalam. Makanya ada khilaf para ulama ya, apakah Nabi Adam itu nabi dan rasul ataukah nabi saja bukan rasul? Karena di saat itu kan kondisi manusia muwahhid semua atau muwahhid ya. Apa muwahhid itu? Bertauhid, bukan beristri satu. Bertauhid. Ya memang kalau masalah poligami zuat-zuatan ya muwahhid ya istri satu gitu loh, maknanya. Ya tapi kalau tauhid ya muwahhid ya bertauhid. Ya di zaman Nabi Adam alaihissalam
Ya, sebagaimana Allah firmankan, kana ummatan wahidah. Dahulu itu adalah umatnya satu. Artinya apa? Mereka bertauhid kepada Allah. Jadi para ulama mengatakan tidak dibebani untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya beliau adalah seorang nabi bukan rasul. Ini pendapat sebagian para ulama. Ada yang mengatakan Nabi Adam adalah seorang nabi dan rasul. Ala kulli hal, sudah, intinya kita beriman kepada adanya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian karena Nabi Adam alaihissalam adalah Abul Bashar, bapaknya manusia. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Nuh setelah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dan seterusnya, diawali dengan diutusnya Nabi Adam alaihissalam, ditutup kenabian dan kerasulan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya di antara para nabi ada yang dikenal, ada yang tidak dikenal. Ada nabi itu yang disebutkan namanya, pernah dengar ya? Ada nabi itu namanya Nabi Daniel. Ada nabi itu namanya Nabi siapa? Samuel. Ada nabi namanya siapa? Yasa atau Yusha bin Nun. Terus ada nabi namanya siapa lagi? Khidir. Ya, Nabi Khidir. Jadi memang ada pendapat para ulama, Khidir ini orang soleh apa nabi? Ya, tapi ya khilaf para ulama ya. Oke, kita mengatakan beliau adalah seorang nabi. Apakah hidup sampai sekarang Nabi Khidir? Tidak. Nabi Khidir ya sudah wafat. Justru kalau disebut hidup sampai sekarang itu justru butuh dalil. Mana dalil yang menunjukkan Nabi Khidir itu hidup? Jangan dibalik. Mana dalil kalau Nabi Khidir itu wafat? Loh, yang hidup di kalangan para nabi dan rasul itu sisa satu, cuman siapa? Nabi Isa tok wis. Itu pun nanti hari kiamat akan wafat juga, betul kan? Iya. Masa iya Nabi Khidir nggak ada dalil yang menunjukkan beliau itu hidup sampai sekarang? Oh, kalau ada orang pakai ini, pakai itu, katanya kalau pakai jubah apa? Anak pernah dengar tuh pakai jubah warna hijau. Kalau beli terus ndak mau, kembalian ndak mau diterima gini. Kalau cuma baju hijau Pak Hafid, baju hijau. Benar kan? Iya lo, kalau mau baju hijau lo tinggal antum beli jubah Pak Hafid ke pasar, wis bu kembaliannya buat jenengan gitu. Ya kan? Ada aja. Memang khurafat seperti itu. Khurafat wallah laris. Ya, kenapa disebut Khidir katanya? Kalau melewati suatu wilayah, pasti nanti wilayah tersebut akan subur, makmur, hijau, maka disebut Khidir. Khadra, akhdar, khadrun, artinya hijau. Gitu ya. Ada aja orang itu. Ya, itu ilmu otak-atik matuk itu, Pak. Otak-atik matuk, wis. Kayak main puzzle aja tuh, nyocok-nyocokin. Ya, ilmu cocok logi sudah. Ya, itu tidak ada dalilnya sama sekali. Yang kita imani adalah para nabi dan rasul. Yang hidup cuma satu, Nabi Isa alaihissalam. Adapun mengimani Nabi Khidir itu hidup atau tidak, itu tidak masuk dalam konsep keimanan. Karena Nabi SAW pun tidak menjelaskan tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk beriman kepada hidupnya Nabi Khidir. Kalau toh seandainya beliau masih hidup. Yang ada kita beriman dengan adanya atau hidupnya Nabi Isa alaihissalam sampai akhir zaman. Nah, itu yang harus kita imani. Ya, kemudian barang siapa yang tidak meyakini para nabi dan rasul itu ada, baik seorang pun dari mereka, sebagiannya ataupun hanya satu orang yang diingkarinya, maka dia telah kufur dari Islam. Ya, kemudian beriman kepada rasul, yakni aidan adamul ifrati wat tafrid. Beriman kepada para rasul itu tidak berlebihan dan tidak juga meremehkan. Jadi sifatnya pertengahan. Ya, fi haqqihim, pada hak mereka. Nabi dan rasul itu seorang nabi dan rasul ya, bukan Tuhan. Jadi tidak usah dianggap Tuhan. Ini sudah masuk Isya belum? Belum ya? 4 menit lagi. Oke. Jadi nggak boleh dinaikkan posisinya jadi Tuhan. Oh, dia nabi hebat dia.
Nah, harus jadi Tuhan. Ya, katanya begini. Nabi Isa jadi Tuhan karena dia mampu menghidupkan orang yang mati. Katanya begitu. Betul kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, apakah mukjizat itu sebagai tanda bahwasanya beliau seorang nabi dan rasul atau bahwasanya beliau adalah sosok Tuhan? Yang benar seorang nabi dan rasul. Justru hukum asalnya beliau tidak mampu untuk apa? Menghidupkan orang mati kecuali izin dari Allah. Sama seperti Nabi Ibrahim. Justru Nabi Ibrahim yang pertama kali harus jadikan Tuhan. Karena Nabi Isa itu menghidupkan sosok yang sudah mati. Itu kan ibarat replika mukjizatnya Nabi Ibrahim. Betul kan? Yang Allah berfirman mengatakan, kalau kamu gak yakin wahai Ibrahim, ambillah seekor burung, kamu potong jadi 4 biji, jadi 4 ya, kamu letakkan di 4 bukit yang berbeda. Nah, sudah, panggil mereka, pasti burung itu datang kepadamu dalam keadaan hidup lagi. Bayangkan itu. Bukan cuman mati hidup, enggak, dipotong-potong dulu, dicancang dulu ya kan, dicincang dan dicancang, baru taruh sana, taruh sini di 4 bukit, baru dipanggil. Seret, datang burung itu dalam keadaan utuh, hidup seperti sedia kala. Harusnya yang pertama kali dituhankan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena di sini tidak bisa. Makanya harus berbeda dan Yahudi dan Nasrani. Ketika mereka hulu kepada nabi-nabi mereka dan mereka mengingkari bahkan meremehkan sebagian para rasul. Ada sebagian yang mereka puji-puji sampai pada derajat anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahudi mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Kenapa Yahudi mengatakan Uzair anaknya Allah? Karena Uzair itu, ini menurut kisah Israiliyat yang dinukil oleh Ibnu Katsir, Uzair itu pernah Allah wafatkan dia 100 tahun. Uzair itu seorang yang soleh ya, dari kalangan Bani Israel. Terus dia bawa Dia bawa keledai ataupun kuda itu, safar, kemudian dia melihat suatu wilayah. Loh, dulu ini kayaknya ada penduduk, kok sekarang tidak ada. Dia bawa daging, bawa buah-buahan. Kemudian Allah wafatkan dia. Karena dia pikir gimana ya caranya Allah menghidupkan orang mati. Allah wafatkan Uzair. Kemudian Allah bangunkan lagi. Saat dia bangun dia terkejut. Ternyata tempat yang ia tempati saat ini sudah menjadi pemukiman. Sudah banyak orangnya. Ya, ini kisah Israiliyatnya ya. Antum antara percaya atau tidak, ana juga percaya atau tidak ini. Cuman disebutkan oleh para ulama tafsir. Ya. Makanya setelah itu Allah berfirman, ya inilah cara di antara tanda kuasa Allah bisa menghidupkan orang yang wafat. Paham sampai sini ya? Bisa menghidupkan orang yang wafat. Maka lihatlah kepada dagingmu hai Uzair, daging yang engkau bawa masih utuh. Begitu loh. Makanya tempatnya disebut dengan Baitul Lahmin atau bahasa kita Bethlehem. Tahu kan? Ini yang ana nukil dari kitabnya para ulama. Kalau masalah benar atau tidak ya kembali kepada kaidah asal dalam menyikapi Israiliyat. Kalau sahih diterima, kalau tidak sahih ya sudah, tidak perlu diterima. Yang penting kita sebutkan, kita jelaskan antara sahih atau tidak ya urusan mereka para ulama. Paham ya? Intinya kenapa Uzair itu disebut anak Allah. Baik, adzan dulu, kemudian kita lanjut setelah adzan. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan lagi sambil menunggu waktu iqamah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat berlebihannya orang Yahudi kepada Uzair. Yang mereka mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Ya, wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani pun demikian. Masih, yaitu Nabi Isa alaihissalam, adalah anaknya Allah. Makanya kan mereka membuat konsep ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak, disebut dengan Trinitas. Ya. Nah, ketika mereka meyakini konsep ketuhanan itu tiga sosok pada satu konsep atau disebut dengan Trinitas, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, bukan membenarkan, tapi langsung Allah ta'yin, Allah tentukan, langsung Allah panggil dengan kalimat apa? Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kufur orang yang mengatakan Allah itu salah satu unsur dari tiga unsur. Paham kan? Salah satu unsur dari tiga unsur. Nah, ini Allah langsung katakan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Laqad kafara, sungguh telah kafir, sungguh telah murtad, sungguh telah keluar dari agamanya para nabi dan rasul ketika mereka mengatakan Allah adalah satu sosok di antara tiga sosok ketuhanan. Langsung Allah kafirkan itu. Oleh karenanya, ya, kenapa ketika sebagian orang mengingkari sebagian nabi dan rasul, maka Allah Subhanahu wa taala langsung kafirkan. Seorang yang mengingkari sebagian para nabi dan rasul itu sama halnya ia mengingkari semua nabi dan rasul. Dihukumi sama. Sama-sama kafirnya. Paham sampai sini ya? Jadi perlu hati-hati. Jangan sampai melecehkan seorang nabi, jangan sampai melecehkan seorang rasul. Karena ketika seorang melecehkan nabi dan rasul, menjadikannya sebagai bahan guyonan, maka seperti halnya dia melecehkan dan mengingkari semua para nabi dan rasul. Ya, kemudian ada juga golongan-golongan yang mereka meremehkan haknya nabi dan rasul. Mereka bukan mengingkari, benar mereka tidak mengingkari ya, tapi mereka ini lebih ke arah apa ya? Meremehkan. Apa tanda-tandanya? Ya, wa faddalu a'immatahum 'alaihim. Mereka lebih melebih-lebihkan imam-imam mereka daripada para nabi dan rasul. Oh, dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah cerita-cerita dusta. Betul enggak? Iya. Ada katanya di antara wali-waliullah, kalau junub itu mandinya di sungai Eufrat. Jatuh ya, Pak. Ya. Katanya itu mampu melihat orang kapan dia mati. Lu, ya kan? Saking solehnya sampai dia kalau ngelihat jidatnya orang itu bisa tahu, oh orang ini zahirnya soleh, tapi di jidatnya sudah ada tanda bahwasanya dia penghuni neraka. Lu, langsung bisa ngelihat, seret. Iya, langsung bisa meramal lagi. Segala macam. Oh, masya Allah. Kadang memang dilebih-lebihkan gitu ya, apalagi bahasa yang hyperbola gitu kan. Kita kan sudah pernah sebutkan. Ya, kadang memang hal-hal seperti itu digunakan kalimat yang hyperbola supaya apa? Terlihat wah, seperti itu. Ya, seolah-olah mereka lebih hebat daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara wali-wali Allah yang mampu membelah bulan coba? Tidak ada. Sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang mampu belah bulan. Rasul Shallallahu alaihi wasallam diberikan mukjizat mampu untuk membelah bulan. Dan itu terbelah betulan itu. Keluar air dari sela-sela jari jemari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini mukjizat Nabi. Makanya gini loh. Kalau antum bertanya, Ustaz, bagaimana cara kita membedakan antara karomah dengan mukjizat? Caranya mudah, Pak. Karomah itu suatu keluar biasaan yang Allah berikan kepada orang-orang selain Nabi dan Rasul. Paham ya? Dan keluar biasaan dari karomah itu tidak akan pernah melebihi keluar biasaan
mukjizat. Karena mukjizat itu fungsinya bukan cuma sekedar memperlihatkan kelebihan atau keluarbihan, tidak. Mukjizat itu fungsinya untuk melemahkan orang-orang yang mengingkari adanya kerasulan, sehingga mereka tidak bisa lagi berargumen. Paham ya sampai sini ya? Jadi tujuan mu'jiz itu sesuatu yang dapat membuat objek itu menjadi lemah. Adapun karomah itu keluar biasaan yang Allah berikan kepada selain Nabi dan Rasul. Maka karomah tidak bisa dipelajari. Sampean pengen kebal bacok, maka baca zikir. Anti palu godam, anti granat, anti tembak AK-47, anti lindes mobil, anti beset paku contohnya. Ya, itu bohong semua itu. Itu biasa pakai jin segala macam. Tapi giliran sudah aksi, jinnya lari juga, mikir juga, Pak. Siapa yang mau nahan gitu? Ya kan? Iya. Nah, hal-hal seperti itu karomah enggak ada buku paketnya. Tutorialnya enggak ada. Tutorial karomah supaya begini enggak ada. Makanya kok bisa ada buku supaya dapat karomah, diperjualbelikan. Nah, ini unik ini. Ya. Oleh karena tidak ada para ulama yang mengumpulkan cara agar supaya bisa dapat karomah begini dan begitu. Sudahlah, zaman sekarang karomah yang paling besar ketika kita bisa menjaga pandangan. Kholas itu, coba. Terutama buat orang laki ya, bisa jaga pandangan, istiqomah ke masjid. Nah, ini udah karomah ini sudah. Udah 2 aja, enggak usah neko-neko. 2 aja nih. Nggak usah jalan di atas air, terbang segala macam. Nggak usah. Makanya Syafi'i mengatakan, apabila kamu melihat orang bisa berjalan di atas air, kemudian bisa yatiru 'alal hawa, terbang di atas udara, fala taghtarru, jangan tertipu sampai engkau tahu bagaimana interaksinya dengan sunnah. Apakah dia akrab dengan sunnah atau malah jauh dari sunnah? Oh, dia jauh dari sunnah. Iya, biasanya memang begitu. Orang yang suka khurafat rata-rata jauh dari sunnah, sangat jauh sekali. Ya, oleh karenanya perlu dikaji kembali. Tidak ada manusia yang kemampuannya melebihi para nabi dan rasul dalam segala hal. Ya. Kemudian adapun orang-orang yang mengingkari para nabi dan rasul, baik seorang nabi ataupun 2 orang ataupun sebagian ataupun seluruhnya, maka mereka sama dihukumi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa 150-151. Sungguhnya mereka yakfuruna billahi wa rasulih. Mereka yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menginginkan untuk memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Dan mereka mengatakan apa? Kami ini beriman kepada sebagian nabi dan rasul, kita juga mengingkari sebagian rasul. Ya, mereka ingin membuat celah gitu loh, celah-celah keburukan. Kemudian Allah macap mereka dengan apa? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itu adalah orang yang kafir sebenarnya dengan benar-benar kekufuran. Ulaika humul kafiruna haqqan. Siapa mereka? Orang yang mengingkari sebagian nabi dan rasul. Sekali lagi kita sebagai seorang muslim mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita tidak membedakan seorang pun dari para nabi dan rasul. Adapun orang Yahudi dan Nasrani, orang Yahudi mengingkari Nabi Isa. Bahkan Nabi Isa dikatakan oleh orang Yahudi sebagai anak zina. Mereka juga mengingkari Nabi SAW. Ya, kemudian juga orang Nasrani mengingkari Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai seorang muslim mengimani Nabi SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, semua para nabi dan rasul kita harus mengimani, karena ini merupakan kewajiban seorang muslim. Seorang mukmin tidak akan sempurna keimanannya kecuali dia harus benar-benar beriman kepada Allah, kemudian kepada kitabnya, kemudian kepada malaikatnya, kemudian kepada para nabi dan rasul. Kemudian pada hari kiamat, takdir, qada dan qadar semuanya harus diimani dengan cara yang benar. Ya, agar supaya apa? Keimanan seorang muslim itu sempurna. Ya, penutup, ingatlah pada hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW, kemudian beliau bertanya, fasala anil iman, beliau bertanya tentang iman. Maka Nabi SAW bersabda, engkau beriman kepada Allah.
kepada kitabnya, kepada malaikatnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, semuanya harus kamu imani. Maka engkau disebut orang yang beriman. Jika seandainya 6 konsep keimanan tersebut tidak ada, atau pincang salah satunya, atau kurang salah satunya, maka dikhawatirkan dia berkurang keimanannya dan ia telah kufur dari agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya bisa kita sampaikan di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita dan pemahaman yang benar, diistiqamahkan di atas iman dan takwa, ya, kemudian mengokohkan kita di atas keyakinan yang benar, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.